Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang baik karena Tuhan Yesus selalu memberikan kita kekuatan, semangat setiap hari. Bapak Ibu Saudara, saya rindu membawa kita merenungkan satu topik, kemenangan yang pasti. Sekali lagi, kemenangan yang pasti. Nah, mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-53, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kitab Yesaya, pasal 53, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saya akan membacakan untuk kita, Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Kebanyakan orang akan menghindar dari yang namanya penderitaan kalau kita bisa memilih. Tapi sayangnya kita tidak bisa memilih ya. Kesehatan atau kesejahteraan dianggap sebagai suatu keharusan yang harus kita miliki agar dikatakan kehidupan yang baik. Nah, pola pikir kita sering berkata seperti ini, yang penting saya sehat, yang penting kamu sehat. Kata-kata seperti ini atau ucapan seperti ini seringkali kita katakan kepada orang-orang yang mungkin sedang membutuhkan semangat karena kehilangan kekayaan mereka, kehilangan pekerjaan mereka, keuangan mereka, keluarga mereka, atau kehilangan hal yang lain. Kita sering mengatakan hal seperti itu, kamu bersyukur kamu masih sehat. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan orang-orang yang memiliki kesehatan yang memburuk atau cacat tubuh? Bagaimana dengan mereka? Apakah mereka masih memiliki harapan? Jawabannya iya, mereka masih mempunyai harapan. Bagaimana caranya? Ketika mereka datang kepada pribadi itu adalah Yesus Kristus. Nah, nas yang sudah kita baca bersama-sama tadi adalah nas di mana Nabi Yesaya sedang melukiskan atau menggambarkan hamba yang menderita. Hamba yang menderita yang dimaksud seperti ini, dia dihina, dia dicaci maki, ia dianggap rendah, dia masih muda, ia tidak cakap, ia mengambil segala penderitaan manusia, ia tidak dianggap oleh manusia, bahkan segala kelemahan yang ada pada diri manusia telah hambanya tanggung di dalam dia. Dan pertanyaannya, siapakah hamba itu? Yaitu adalah Yesus Kristus, pribadi yang mengasihi setiap manusia yang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, apalagi yang kita butuhkan? Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk kita. Yesus Kristus telah memberi dirinya untuk kita. Mungkin kalau kita pertanyakan, apa motivasinya untuk memberikan dirinya, atau apa motivasinya secara sukarela memberikan dirinya untuk kita yang berdosa ini? Mungkin kita bertanya seperti itu. Jawabannya adalah kasih. Bapak Ibu Saudara, kasih yang sempurna, kasih yang ada satu-satunya, yaitu kasih yang berasal dari Yesus Kristus yang mau mengorbankan dirinya untuk kita orang yang berdosa ini. Tetapi dia mengorbankan dirinya untuk kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu saya mau katakan, apalagi yang kita butuhkan di dunia ini? Ketika kita mengalami yang namanya masalah, ketika kita mengalami yang namanya penderitaan, ya kita tidak bisa lari dari hal itu. Mungkin kita berdoa, doa kita tidak dijawab, jawab Tuhan. Atau ketika kita mengalami satu posisi di mana posisi itu sangat berat, kita tidak bisa bangkit lagi. Saya mau katakan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa jawabannya adalah Yesus Kristus. Datang kepada pribadi itu, mencari dia, berdoa, berlutut kepada pribadi itu. Maka kemenangan yang pasti untuk diri kita, untuk masa depan kita, untuk masalah kita, pasti dijawab Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Jawabannya itu akan pasti. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih, Tuhan mengasihi kami, Engkau telah mengorbankan dirimu untuk kami yang berdosa dan tidak layak ini Engkau mengasihi kami. Tuhan, terima kasih untuk penderitaanmu di kayu salib, di mana kami mengingat kembali bahwa kami ini bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Berkati kami semua Tuhan, kami akan percaya setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan video ini akan diberkati, masalah mereka akan diselesaikan, pergumulan mereka akan diselesaikan, bahkan setiap doa-doa yang mereka pergumulkan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.